A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu atammanil akmalani ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas begitu banyaknya nikmat Allah yang Allah sudah berikan dalam kehidupan kita. Maka ini adalah salah satu contoh dan bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita saat kita mampu mengerjakan rutinitas kita sehari-hari tanpa ada kendala. Walaupun juga diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita mau melihat hal tersebut dengan kacamata hikmah, maka kita akan mendapatkan alasan-alasan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam semoga terus terkirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita, Nabi kita, dan juga kepada seluruh keluarga beliau yang mulia, dan kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan kepada siapapun yang selalu mengikuti jalan beliau sampai hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk orang yang terus memantaskan diri, berusaha memantaskan diri kita untuk menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sampai Allah kembali memanggil kita kepadanya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, di kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan setelah di sebelumnya kita sudah mempelajari bersama, mengetahui bersama, dan mendengarkan bersama nasihat-nasihat dari beliau kepada kita para penuntut ilmu, bahwa ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam diri kita saat kita memilih untuk belajar dan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu niat. Usahakan selalu niat kita adalah untuk mencari ridha Allah. Kemudian yang kedua adalah amal. Ilmu tanpa amal itu dosa. Ibarat pohon tanpa buah. Kemudian yang ketiga itu adalah pengalaman orang lain menjadi pelajaran berharga bagi diri kita. Sebagaimana Imam Ghazali menjelaskan tentang 3 kondisi penuntut ilmu itu. Yang pertama, menjadikan ilmu sebagai wasilah atau jembatan untuk mendapatkan ridha Allah di dunia dan di akhirat. Ini adalah kelompok pemenang. Kemudian kelompok kedua yaitu menjadikan ilmu sebagai jembatan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi. Dan dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar atau keliru. Ini adalah kelompok yang dikatakan beresiko oleh Imam Al-Ghazali. Karena jika mereka bisa bertaubat sebelum ajal mendahuluinya, maka mereka termasuk dari golongan orang-orang yang ada di kelompok pertama dari kelompok pemenang. Tetapi wal'iyazubillah, jika sampai ajal mendahului orang-orang di kelompok kedua ini, maka dikhawatirkan mereka meninggal dalam keadaan su'ul khotimah atau akhir yang buruk, dan urusannya di akhirat dikembalikan kepada Allah. Jika Allah ingin mengampuni mereka, maka Allah adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Tetapi jika Allah ingin mengazab mereka, sungguh Allah siksanya sangatlah pedih. Dan yang terakhir adalah kelompok ketiga, yaitu kelompok yang disebut oleh penulis sebagai kelompok yang rusak, kelompok yang binasa, yaitu mereka orang-orang yang menjadikan ilmu sebagai wasilah, jembatan untuk mendapatkan seluruh keuntungan di dunia, harta, tahta, jabatan, kedudukan di depan masyarakat, dan lain-lain sebagainya,
dan dia tidak merasa bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Bahwa niat dia untuk menjadikan ilmu sebagai alat mendapatkan keuntungan dunia itu sah-sah saja. Maka inilah yang dijadikan oleh Imam Ghazali sebagai nasihat bagi kita agar berusaha menjadi kelompok yang pertama dan bukan menjadi kelompok kedua ataupun kelompok ketiga. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, kemudian di kesempatan kali ini kita akan bersama mulai masuk ke pembahasan bab satu persatu dari kitab Maraqil Ubudiyah Syarhi Bidayatul Hidayah atau kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas bersama tentang penjelasan Imam Ghazali akan pentingnya meraih cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu bersifat fardu. Yang kedua itu bersifat sunnah. Yang bersifat fardu ini artinya setiap amal ibadah ataupun perintah yang harus dikerjakan. Jika kita mengerjakan, mendapat pahala. Jika kita tinggalkan, mendapat dosa. Itu fardu. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah ini adalah setiap amal perbuatan yang jika kita kerjakan mendapat pahala, namun jika ditinggalkan akan tidak ada masalah apa-apa bagi kita. Artinya tidak mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penulis menjelaskan perumpamaan antara ibadah fardu dan juga ibadah sunnah itu seperti modal bagi seorang pedagang. Bahwa ibadah fardu itu adalah modal seorang pedagang, modal utamanya. Dan ibadah-ibadah sunnah adalah keuntungan yang dia dapatkan ketika memutar modal tersebut. Dalam kata lain, ketika orang sudah mengerjakan semua perintah Allah yang wajib-wajib saja, berarti jika dia mengerjakannya ikhlas karena Allah, dia sudah mendapatkan jaminan keselamatan di akhirat. Namun, ketika ibadah tersebut ditambah dengan yang sunnah, maka itu akan menaikkan derajat seseorang tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di surga dan di akhirat nanti. Semakin banyak amalan-amalan sunnah yang didasari dengan amal ibadah fardu, semakin tinggi pula derajat dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada nabinya, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaihi." Sesungguhnya di antara hal-hal yang paling aku sukai, paling aku senangi, yaitu saat hamba-hambaku, kata Allah, mendekatkan dirinya dengan ibadah-ibadah yang aku wajibkan, aku fardukan. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Tapi setelah hamba-hambaku itu ada di antara hamba-hambaku yang tidak mendekatkan dirinya, tidak cukup mendekatkan dirinya hanya dengan ibadah-ibadah yang wajib, ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah, sehingga merekalah yang mendapatkan cintaku, kasih sayangku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti kita, orang yang kita senangi itu belum tentu kita mau berkorban, berjuang demi dia. Tetapi jika seseorang itu kita cintai, maka apapun keinginannya, kita akan berusaha untuk mewujudkan.
apapun kebutuhannya, kita akan berusaha memberikan. Begitu juga rasa senang, perbedaan antara rasa senang dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Orang yang senang belum tentu cinta, tetapi orang yang cinta itu sudah pasti senang dengan orang tersebut. Maka Allah katakan, orang-orang yang terus mendekatkan dirinya kepadaku lewat amalan-amalan fardu ditambah dengan amalan-amalan sunnah, mereka akan mendapatkan kasih sayangku, akan mendapatkan cintaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in ahbabtuhu, dan jika mereka telah menjadi kekasihku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati tamshi biha. Aku akan jaga pendengarannya, aku akan jaga penglihatannya, aku akan jaga lisannya, aku akan jaga kedua tangannya, aku akan jaga langkah kakinya. Kita tidak akan mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan kita, lisan kita, kaki kita tidak akan kita gunakan untuk mengerjakan dosa. Orang-orang yang sudah menjadi kekasih Allah itu akan mendapatkan keutamaan-keutamaan ini. Maka ini adalah sebuah kemenangan yang besar. Bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat. Maka mulai sekarang penting bagi kita untuk merubah mindset dalam beribadah, bahwa tidak cukup dengan saya menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan pekerjaan yang wajib, tapi saya harus berusaha untuk mendapatkan cintanya Allah, kasih sayangnya Allah, sehingga saya akan menjadi lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, kemudian penulis yaitu Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa untuk bisa mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini itu tidak mudah. Kita harus berusaha untuk bisa mendapatkannya. Kita harus berusaha untuk bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu yang disampaikan beliau, cara untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mengatur seluruh kegiatan kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya diisi dengan amalan-amalan, ibadah-ibadah yang dapat menarik kasih sayang Allah kepada kita. Contoh seperti di hari ini. Ketika kita bangun tidur, pertama kali yang kita ucapkan itu adalah berusaha mengucapkan rasa syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Bukan malah pertama langsung buka HP, upload status dan lain-lain, atau buka berita-berita di media sosial dan lain-lain. Tidak. Dari mulai bangun tidur, kita berusaha melakukan amalan, ucapkan rasa syukur supaya Allah senang sama kita, supaya Allah cinta sama kita. Setelah itu, di pagi hari melaksanakan sholat subuh, kita berusaha untuk bisa baca Quran. Paksa diri untuk bisa baca Quran agar menarik perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu, paksa diri untuk sedekah. Paksa diri untuk berpindah dari satu kegiatan amal soleh ke amal soleh yang lainnya. Sampai di waktu siang, setelah kita melakukan pekerjaan di kantor ataupun di sekolah, kita melaksanakan ibadah sholat zuhur. Setelah melaksanakan ibadah sholat zuhur, paksa lagi diri untuk baca Al-Quran. Artinya, tidak ada satupun kegiatan yang sia-sia dalam satu hari kita. Yang ada hanyalah bagaimana berpindah dari satu amal soleh ke amal soleh yang lain. Dari satu amal soleh ke amal soleh yang lain. Menjadikan diri kita itu butuh dengan ibadah. Bukan beribadah ketika sedang butuh saja. Maka jangan sampai kita itu menjadi seorang hamba yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya saat kita sedang merasa kesulitan.
sedang ditimpa musibah, baru kita mau sedekah, baru kita mau sholat sunnah, baru kita mau sholat duha, baru kita mau puasa. Jangan. Kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, menjadi orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara menyeluruh dan utuh, maka kita harus jadikan ibadah itu sebagai kebutuhan kita, bukan yang lainnya. Maka dari itu, tujuan penulis, yaitu Imam Al-Ghazali rahimahullah, menulis buku Bidayatul Hidayah ini untuk mengajarkan kepada kita, menyampaikan kepada kita bagaimana menyusun kegiatan yang diisi dengan amal soleh mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sehingga kita bisa menjadi seorang pribadi yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bagaimana cara menyusun kegiatan-kegiatan tersebut dari bangun tidur sampai tidur lagi? Itu insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Maka kita cukupkan untuk saat ini sampai di sini dahulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.